Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua ya di menu My Link ya kita akan membahas tentang bagaimana membuat menu ya gitu, menu My Link gitu di My Link. Oke, saya share dulu uh, Word-nya. Kalau barusan kan kita sudah membuat apa? Envelope ya tadi. Anda juga sudah mengirimkan tugasnya melalui Classroom ya. Nanti sore akan saya nilai ya secara langsung. Nah, ini envelope yang tadi ya. Sekarang kita akan buat apa? Nah, seolah-olah di sini itu banyak ininya, apa namanya? Kita akan buat otomatis gitu ya. Copy dulu, don't save. Oke, dia minta keluar lagi. Bentar ya. Saya ulang lagi. Oke, yang ini ya urusannya. Oke. Nah, sudah ada lagi, sudah muncul lagi. Jadi ke select receiver, lalu tipe new list. Nah, ini kan muncul ini ya, muncul apa? Kotak dialog new address listnya. Nah, di sini kita pilih ini, pilih customize column, gitu ya. Pilih customize column ya. Lalu yang ini buat apa namanya? Eh, apa asesmennya begitu ya. Jadi semacam instrumennya begitu. Nah, tentu kita pakai ini boleh gitu ya, tapi nggak pakai juga nggak apa-apa. Cuman saran saya kita buat ini delete dulu aja. Jadi first name delete, yes gitu delete, yes gitu. Sampai dengan habis ya. Karena sebenarnya kebutuhan kita sih cuman apa? Cuman dua ya. Tapi kalau nanti sih tergantung ya kebutuhannya berapa gitu. Nah, sekarang cukup dua lah ya gitu. Nah, work phone kita rename ya jadi nama lengkap, lalu apa? Email address kita ganti menjadi apa? Alamat gitu. Oh ya, bolehlah ditambah kita ya tambah di add aja, add jabatan misalkan ya. Jabatan gitu. Jadi jabatannya ada di bawah nama lengkap ya. Kita move up supaya pindah ke atas gitu. Nah, sudah ya. Jadi ada tiga nih. Ada tiga instrumen yang akan kita masukkan. Lalu kita klik OK. Nah, ya, sekarang sudah ada tiga nih, nama lengkap, jabatan, dan alamat. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan namanya. Nah, silakan tugas dari Bapak adalah kalian memasukkan sebanyak 50 alamat di sini, ya. Berarti 50 nama, 50 jabatan, gitu ya. 50 alamat. Bebas lah, gitu ya. Contoh. Ini contoh kita akan buat misalkan namanya Asep Mohsin ya Eskom gitu. Jabatannya misalkan kepala SMKS gitu. Nurul Huda. Nah, ini penulisannya yang bagus ya gitu. Soalnya supaya kelihatan bagus juga nanti hasilnya gitu. Alamat rumahnya misalkan Jalan Kiai Haji Saleh ya, Kampung Kandang Sapi, RT 0306 Karangtengah. Lengkap gitu ya. Nah, ini kan sudah nih ya. Selanjutnya kita klik ini untuk buat entry baru, klik new entry. Nah, gitu. Ya. Masukkan lagi misalkan siapa? Pak Arisman Suhendi misalkan ya. SPD jabatannya misalkan wakil kepala bidang humas misalnya ya. SMK IP Nurul Huda. Lalu pilih alamatnya di sini jalan misalnya jalan kayak Cibeber ya, Cibeber. Kalau tambah lagi entry berarti new entry lagi
ya. Nah, siapa terus sampai dengan buat 50 ya gitu. Sambil latihan mengetik. Nama lengkapnya bebas, jabatannya bebas, alamatnya bebas silakan. Tapi yang lengkap. Nama lengkapnya juga harus jangan jangan AD, udah aja AD begitu. Jadi harus dipanjang gitu ya. Sambil latihan mengetik saja ya. Jabatannya juga diisi dengan lengkap ya, tidak hanya kepala, yang lain juga boleh, misalkan direktur utama PT PT apa PT Wayah Kieu misalkan gitu ya. Alamatnya tulis di sana. Nah, itu jadi di sini pengisian database ya. Saya Bapak coba isi lagi misalkan Nurul Salma Maulida SI gitu ya. Misalkan ya. Jabatan misalkan Kepala Tata Usaha SMKS IT Kuda. Rumahnya misalkan di Jalan apa itu Insinyur Haji Juanda Babakan Karet Cianjur. Oke, kalau sudah new entry lagi. Nah, kalau sudah ya, jangan lupa ini di oke. Jangan langsung jangan langsung di close ya gitu. Tapi klik oke. Nah, ya. Sudah ya, klik oke. Nah, selanjutnya di sini akan muncul kotak dialog ini setelah di oke. Kotak dialog untuk disimpan. Nah, pastikan ini disimpannya file name database-nya itu di tempat yang kita sudah tahu lah begitu ya. Misalkan kita akan simpan di dokumen ya. Nah, file name-nya ketik aja misalkan ini database surat 01 misalkan. Atau daftar undangan misalkan. Kalau sudah klik save ya. Kalau sudah diklik save. Nah, sekarang tadi kan ketika apa? Ketika ini belum di select recycle terus dibuat apa-apa, ini kan belum muncul gitu ya. Nah, sekarang muncul nih begitu. Nah, sekarang kita akan buat di sini kepada yang terhormat Bapak, atau langsung nama aja lah, kepada yang terhormat tadi apa? Database-nya itu. Nah, Bapak lihat dulu ya. Di edit receiver-nya berarti nama lengkap ya. Nah, berarti di sini kita ketik nama lengkap begitu ya. Lalu tutup, atau bisa juga pakai ini ya. Jangan manual lah. Pakai ini nih ya. Pakai ini nih. Ada insert mail field ya. Silakan diklik di sini, pilih nama lengkap. Nah, ini kan otomatis begini ya, begitu. Setelah itu jabatannya ya. Jadi di sini tadi enter lalu pilih jabatan. Nah, gitu. Setelah itu pilih di ya atau DA. DA itu apa? Dengan alamat ya, begitu. Atau di lah begitu ya. Nah, kalau di enter. Nah, kalau di mah diketik aja oleh kita ya. Setelah itu muncul klik ini insert mail field, pilih alamat. Nah, ya. Nah, ini masih dalam bentuk apa? Source code ya atau script begitu. Nah, nanti di sini akan muncul nama-nama yang tadi sudah kita input ya, yang 50 itu. Nah, sekarang kita akan apa? Akan eh, apa? Akan dilihatkan nama-namanya. Jadi ini kan baru script ya gitu. Oke. Caranya dengan klik ini nih. Klik preview result gitu. Ya, 1, 2, 3, klik. Nah, berubah nih jadi ada namanya kan gitu. Kepada yang terhormat Asep Mamusi Eskom. Jadi kita nggak usah kalau pas mau ngeprint ngetik dulu gitu ya. Nah, sekarang mah udah pinter ya. Jadi harus buat dulu database-nya. Bener Pak, ini data yang tadi? Iya. Kalau nggak percaya ini nih, klik yang ini nih. Nah, yang next ya, begitu. Nah, tuh Pak Arisman. Ya. Terus selanjutnya, tuh Bu Nurul.
Karena tadi Bapak inputnya cuma 3 ya 3 gitu ya. Kalau kamu mungkin 50. Nah, ini kan anggap saja ini adalah surat ya. Kalau suratnya asli, anggap yang kayak kemarin itu kalian buat surat ya. Nah, sekarang gimana caranya ya kita ingin cetak tapi nyetaknya cukup sekali begitu. Ngeprintnya cukup sekali tetapi tujuannya berbeda-beda. Nah, klik ini saja ya, klik finish lalu print dokumen. Print dokumen. Nah, ini kan pilih apa? All. Kalau all berarti akan dicetak sebanyak 50 halaman. Karena jumlah database-nya ada 50 orang, ya kan? Gitu. Jadi dikliknya all. Tapi kalau ingin tertentu hanya ini saja yang sedang tampil ya current record gitu. Tapi kalau prom ini misalkan dari halaman 1 sampai 3 misalkan. Berarti nama yang tertera di tadi itu di record inputannya 1 sampai 3 begitu. Ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ini tentang apa namanya mail merge ya, sebutnya mail merge begitu. Ini juga akan bermanfaat ketika kalian nanti yang PKL-nya di kantor-kantor ya begitu. Karena ini akan sangat bermanfaat sekali kalau di kantor-kantor. Apalagi di kelurahan atau di apa di KPU gitu ya. Nah ini cara membuat database nama begitu ya. Jadi kita nggak usah ngetik satu-satu begitu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kalau misalkan belum paham, ini nanti bisa diulang-ulang video ini begitu. Dan nanti silakan buat apa? Buat seperti ini ya, anak-anak. Nanti filenya kirim di ini ya, filenya dikirim ke apa? Ke classroom seperti biasa. Nanti Bapak siapkan assignment atau tugas tentang mail merge-nya begitu. Oh ya, untuk database yang tadi kalau bisa disimpannya di kumpulan tugas kalian ya termasuk tentang mail merge ini ya. Kamu bisa pakai di apa? Di dokumen surat yang kemarin yang kalian membuat surat ya. Nah, kepada yang terhormatnya pakai ini ya. Jadi instrumennya ada 3, nama lengkap, jabatan, dan alamat begitu ya. Jadi file yang kemarin kalian buat bisa dibuka lagi ya. Itu kan sudah ada kop suratnya, sudah ada kepada yang terhormatnya, tinggal atur seperti ini nih, gitu ya. Jadi nanti atur seperti ini dan ini bisa ditebalkan begitu. Oke, dapat dipahami? Terima kasih. Kalau ada hal-hal lain, mudah-mudahan kita akan bahas di hari Senin ya, begitu. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.